Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma as'al baldatana Indonesia baldatun tayyibatun waradun ghafurun. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, bakar ikan bersama keluarga. Ingat, hari ini hari Rabu, kita belajar mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sahabat pemuda hijrah budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun, seharusnya kita sebagai seorang pemuda ataupun sebagai rakyat Indonesia, seharusnya kita mampu untuk mengamalkan nilai-nilai ataupun poin-poin yang terkandung di dalam Pancasila yang telah diperjuangkan oleh para founding father kita ataupun para pahlawan kita yang dengan nyawa, dengan tenaga, dengan harta mereka telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat pemuda hijrah yang budiman rahimahullah, di dalam nilai-nilai Pancasila paling tidak ada 5 hal ataupun 5 poin yang bisa kita amalkan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang pertama, pada bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya adalah katakanlah bahwasanya Allah ataupun Tuhan itu adalah Esa. Artinya apa? Dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita sepatutnya, kita seharusnya harus sadar dan yakin bahwasanya nikmat kemerdekaan itu adalah di samping karena usaha dari para founding father kita itu adalah berkat doa ataupun berkat kasihannya Allah kepada bangsa Indonesia untuk negara kita bisa merdeka. Nah, dalam hal ini artinya apa? Kita sebagai manusia, kita sebagai pemuda harus yakin bahwasanya di dunia ini Tuhan ataupun Allah itu adalah zat satu-satunya yang wajib kita sembah, zat yang satu-satunya kita jadikan sebagai tempat perlindungan ataupun pertolongan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Tuhan, Allah itu adalah sebaik-baik penolong dan Allah sebaik-baik pelindung buat kita semuanya. Apalagi kita juga sama-sama tahu, kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini adalah tugasnya ada 2. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba ataupun untuk mengesahkan, mengabdi kepada Allah, dan yang kedua adalah Khalifatul Ard ataupun sebagai pemimpin di negeri ini, yang artinya kita harus selalu mengajak kebaikan terhadap sesama kita yang ada di belahan dunia ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang harus kita amalkan dalam nilai Pancasila. Poin yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 135 di sana dikatakan, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, yang artinya adalah maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu ketika kamu akan menyimpang dari yang namanya keadilan ataupun kebenaran ataupun kebajikan. Dalam poin ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab ini artinya apa? Bahwasanya kita sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini tidak sepatutnya kita menyeleweng untuk melakukan yang namanya kebohongan, kecurangan ataupun kebencian terhadap sesama manusia dan lain sebagainya. Artinya apa? Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya pentingnya kita untuk berperilaku adil ataupun berperilaku yang baik, yang beradab terhadap sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita lebih meninggikan ego kita ataupun meninggikan hawa nafsu kita yang itu sesungguhnya akan menyengsarakan diri kita pribadi. Kemudian poin yang ketiga dalam Pancasila kita sama-sama tahu adalah poinnya adalah persatuan Indonesia. Dalam Quran surat Hujurat ayat 13 dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnakum thu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu satu adalah untuk saling kenal mengenal. Artinya apa? Ketika kita implementasikan di dalam masyarakat bahwasanya kita sebagai manusia, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat yang sudah merdeka sampai detik ini adalah pentingnya kita untuk menjaga yang namanya persatuan. Kita tinggalkan yang namanya kebencian, kita tinggalkan yang namanya permusuhan, kita tinggalkan sifat zalim, kita sifatkan sikap egois ataupun
kebencian terhadap sesama kita, karena ini sesungguhnya sangat dilarang dan bertentangan dalam rangka menjaga kesatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita dalam sesuai dengan poin persatuan Indonesia adalah litta'arufu, bagaimana kita saling kenal mengenal dan bisa berhidup dan bisa hidup di masyarakat Indonesia ini dengan berdampingan, saling tolong menolong dan saling berbuat kebajikan. Kemudian poin yang keempat, dalam Pancasila kita sama-sama tahu bahwasanya bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura ayat 38 di sana dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum, yang artinya bahwasanya dan selesaikanlah urusanmu ataupun yang menjadi urusanmu itu diputuskan, diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Ini artinya apa? Sesuai dengan poin ini Pancasila yang keempat ini, bahwasanya ketika kita mungkin sedang dihadapkan dengan suatu urusan, dengan suatu perbedaan, dengan orang lain, kita berbeda dalam hal apapun, sebaiknya kita selesaikan dengan yang namanya bermusyawarah, ataupun dengan cara diobrolkan, diomongkan, diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai ketika kita memiliki sebuah urusan dengan orang lain yang itu notabene sesama manusia, kita lebih mendahulukan yang namanya emosi, lebih mendahulukan hawa nafsu, lebih mendahulukan istilahnya kebencian dulu terhadap orang lain. Karena justru sifat ataupun perilaku yang demikian ini itu akan merusak yang namanya persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Intinya apa? Intinya apapun masalah kita, apapun urusan kita yang berbeda dengan orang lain, yang terbaik adalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir adalah poin dalam Pancasila, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 di sana dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya kami Allah Tuhan menyuruhmu untuk berlaku adil dan berbuat yang namanya kebajikan. Artinya apa? Kita di negara Indonesia ini hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan manusia yang lain yang notabene memiliki karakter, memiliki watak, dan memiliki kebiasaan yang berbeda. Tapi intinya kita sebagai umat Tuhan, umatnya Allah, umat Indonesia, kita harus di masyarakat kita ini bisa berlaku yang namanya adil. Kita harus namanya bisa berlaku kebajikan, kebaikan dengan siapapun, tanpa pandang dia dari golongan mana, dia berasal dari ras mana, dia berbahasa apa. Itu kita singkirkan ego kita masing-masing. Intinya kita harus berlaku adil dalam setiap urusan, dalam setiap hal apapun yang bersinggungan dengan pribadi kita ataupun bersinggungan dengan aktivitas kita di dalam masyarakat. Sahabat pemuda hijrah yang budiman, ketika kita bisa mengamalkan 5 poin ini tadi dalam masyarakat, dan kita yakinkan bahwasanya 5 hal yang tercantum ataupun tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi kita, kita bisa implementasikan di masyarakat dengan baik. Insya Allah bangsa kita ke depan akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan pastinya ditakuti oleh negara-negara asing yang berada di luar sana. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat buat kita semua. Apabila memang itu ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Apabila banyak tutur kata ataupun ucapan yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nun wal qalami wa ma yasdurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.